kuartal 1 ini capaiannya baru di angka 31,4%. Bahkan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2023 itu terkoreksi sebesar 9,29%. Penerimaan PPN ini juga secara neto mengalami penurunan yaitu dari 239 triliun menjadi 218 triliun. Nikel ini memang lagi bagus-bagusnya harganya. Turunannya juga lagi bagus-bagusnya. Jadi ketika memang kemudian dikenai pajak ini sebagai objek pajak baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di Deskripsi Channel dalam program Arif Bijak, Arif Bicara Pajak. Dalam episode kali ini kita akan sedikit mengulas kaitannya dengan capaian atau realisasi penerimaan perpajakan di tahun 2024 per April atau per 30 April 2024. Jadi memang secara capaian realisasi di tahun 2024 ini per April atau kuartal pertama ini memang cukup memprihatinkan ya, karena sampai dengan kuartal 1 ini capaiannya baru di angka 31,4%. Bahkan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2023 itu terkoreksi sebesar 9,29%. Karena di tahun 2023 per April sudah mencapai penerimaan di angka 688,15 triliun. Sedangkan per April 2023 itu baru mencapai 624,9 triliun. Jadi memang ada banyak penyebabnya ya. Kemarin di dalam konferensi pers yang disampaikan oleh Menkyu beserta jajarannya, yang pertama adalah soal penurunan PPh non migas yang ini disebabkan oleh rata-rata menurunnya profit perusahaan, terutama komoditas. Memang di saat ini harga komoditas itu cenderung turun, pengecualian di nikel ya yang cenderung naik, sedangkan di komoditas yang lain batu bara dan lain sebagainya itu cenderung turun. Sehingga ini yang menyebabkan salah satu yang menyebabkan anjloknya penerimaan pajak terutama pada PPh non migas. Kemudian kalau dari sisi angka PPh non migas ini di tahun 2023 itu mencapai per April itu mencapai 410,9 triliun, sementara di 2024 per April baru mencapai 377 triliun atau terkoreksi sekitar 33 triliun. Kemudian yang kedua adalah penerimaan PPN. Ini juga secara neto mengalami penurunan yaitu dari 239 triliun menjadi 218 triliun. Tapi berdasarkan konferensi pers Menteri Keuangan itu secara bruto sebenarnya itu naik 5, sekian persen. Namun karena pertumbuhannya itu kalah jauh dibanding dengan restitusi PPN itu, sehingga secara neto juga mengalami penurunan sekitar 20 triliun. Kemudian PBB juga mengalami penurunan kurang lebih 1 triliun dari 4,9 kemudian ke 3,8 triliun. Dan juga PPh migas itu juga mengalami penurunan dari 32 triliun di per April 2023 menjadi 24,8 triliun di per April 2024. Ini penyebabnya adalah karena turunnya lifting migas. Jadi secara neto itu semua jenis pajak PPh migas, PPN, PBB, kemudian PPh non migas itu semuanya mengalami penurunan. Ini sesuatu yang harus menjadi catatan dan menjadi perhatian
Menteri Keuangan, kemudian terutama adalah Dirjen Pajak beserta seluruh jajarannya, agar di 8 bulan ke depan ini betul-betul bekerja keras. Karena kalau kita lihat data, berdasarkan data di 2023 itu capaiannya 40,05% per April 2023. Kemudian per April 2022 itu capaiannya mencapai 44,88%. Nah, memang kita sedikit ada harapan ya ketika membandingkan dengan periode April 2021 itu yang hanya 30,94%. Itu di bawah, untuk capaiannya di bawah April 2024. Tapi alhamdulillah di 2021 itu penerimaan bisa dicapai. Jadi ini kalau kita membandingkan data 4 tahun terakhir ya, dari mulai 2001, 2002, 2003, kemudian 2024, itu kita relatif ada harapan ya, dengan tentu nanti Direktorat Jenderal Pajak harus betul-betul menggali potensi yang ada agar kemudian bisa dikonversi menjadi penerimaan perpajakan, karena ini masih kurang 70%, kurang sekitar 69%, dan secara bulan juga kita tinggal sekitar 8 bulan. Kira-kira dalam 8 bulan ke depan apa sih yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini? Saya tidak bicara Direktorat Jenderal Pajak saja ya, karena tugas mengumpulkan penerimaan negara ini tidak seharusnya hanya dibebankan kepada Direktorat Jenderal Pajak saja, atau bahkan kalaupun Kementerian Keuangan itu juga tidak bisa hanya satu kementerian. Ini mencarikan penerimaan, mencarikan uang untuk operasional seluruh pemerintah. Dalam hal ini kurang lebih kalau kita bicara Direktorat Jenderal Pajak itu menanggung sekitar 70% untuk kemudian total penerimaan negara, kemudian 10%-nya adalah bea cukai yang dua-duanya di bawah Kementerian Keuangan. Ini berarti sekitar 80% yang menjadi tanggung jawab dalam hal ini di bawah Kementerian Keuangan. Nah, ini kan mencarikan dalam tanda petik uang operasional untuk seluruh jajaran kementerian yang ada, untuk seluruh rakyat Indonesia yang ada. Makanya ini tidak bisa kalau kemudian Kementerian Keuangan dibiarkan bekerja sendirian. Seluruh stakeholder, seluruh pemerintahan, seluruh institusi harus bersama-sama agar apa yang menjadi target penerimaan negara di 2024 ini kemudian bisa dicapai. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah ya dalam hal ini, Kementerian Keuangan dan juga Direktorat Jenderal Pajak. Yang pertama adalah pemerintah harus memberikan insentif fiskal terhadap sektor-sektor usaha yang memang mengalami koreksi yang cukup dalam di soal penerimaan, dari sisi penerimaan perpajakannya, kemudian dari sisi profit atau labanya, dari sisi nilai atau harga hasil produksinya. Walaupun memang kalau kita bicara insentif fiskal itu butuh waktu lah untuk kemudian bisa memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara. Nah, tapi ini kita masih punya waktu 8 bulan. Tentu ini waktu yang ya mudah-mudahan bisa cukup untuk kemudian nanti sektor-sektor yang melemah itu bisa rebound untuk kemudian memberikan kontribusi penerimaan negara yang cukup baik. Kemudian yang kedua adalah pemerintah dalam hal ini harus lebih membanjiri dalam tanda petik masyarakat dalam hal ini dengan kredit. Memang kalau kita perhatikan ini sudah tumbuh ya kredit ya di sekitar 12,4%.
Tapi untuk bagaimana ekonomi lebih bergerak itu harus kemudian ini ditingkatkan lagi. Caranya tidak harus misalkan, karena kan baru saja ya kemarin itu BI rate naik 25 basis point demi menjaga kurs rupiah agar bisa tetap bersaing dengan dalam hal ini terutama dengan dolar Amerika. Nah, tidak harus kemudian rate-nya yang diturunin karena memang ada kepentingan untuk menjaga kurs mata uang kita. Tapi adalah bagaimana kemudian proses-proses dalam pengajuan atau pencairan kredit itu menjadi dipermudah. Itu juga tentu akan menjadi variabel untuk kemudian kredit ini lebih mengucur dengan lebih deras lagi. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana pemerintah ataupun otoritas pajak dalam hal ini harus memperluas basis pajak. Nah, tentu ini adalah momentum yang memang sudah ditunggu-tunggu ya oleh pemerintah, bahwa di bulan Juli nanti itu akan memberlakukan core tax system. Itu juga menjadi salah satu tool agar bagaimana nanti bisa lebih memperluas basis pajaknya, sehingga nanti yang akan berkontribusi terhadap penerimaan negara itu juga menjadi lebih banyak dan tidak hanya itu saja begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana otoritas pajak, pemerintah bersama-sama dalam hal ini membangun kepercayaan publik. Jadi ketika kepercayaan publik ini terbangun dengan solid, tentu kontribusi ya, tingkat kepatuhan wajib pajak, kemudian kemauan untuk memberikan kontribusi berupa pembayaran pajak itu juga tentu akan bisa lebih meningkat lagi. Ini penting sekali membangun kepercayaan publik ini. Kalau ada distrust dari masyarakat terhadap pemerintah, terhadap otoritas pajak, apapun yang akan bahwa itu sebenarnya program pemerintah itu baik untuk masyarakat. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana pemerintah atau otoritas pajak dalam ini harus memajaki atau harus ada objek-objek baru yang dipajaki. Kita sebut saja misalkan kita bicara soal pajak karbon yang seharusnya per April 2022 itu harusnya mulai diberlakukan, dan itu potensinya itu bisa mencapai 29 sampai dengan sekitar 50 triliun. Nah, ini tentu juga akan sangat membantu penerimaan negara. Kemudian objek pajak baru yang mungkin dalam hal ini atau yang bisa dikenai adalah turunan biji nikel seperti ferronikel misalkan, dan juga NPI itu juga menjadi potensial objek pajak baru. Kalau kita lihat datanya dalam 5 tahun terakhir, ferronikel itu dari 2019 itu 2,6 miliar dolar nilai ekspornya. Kemudian 2020 4,74 miliar dolar, kemudian 2021 7,09 miliar dolar, 2022 13,62 miliar dolar, dan 2023 mencapai 15,29 miliar dolar. Dengan ekspor yang terus meningkat, kemudian sekarang juga nilainya atau harganya juga relatif tinggi, tentu ini juga menjadi objek pajak baru yang potensial, dan ini juga untuk lebih membangun rasa keadilan terhadap masyarakat, terhadap para pengusaha begitu. Jadi ini menjadi penting. Ini baru bicara soal ferronikel, kemudian juga nikel dan barang turunan lainnya itu juga ekspornya juga cukup meningkat. Per 2023 ini mencapai 6,82 miliar dolar. Nah, ini jika dihitung dengan rencana untuk tarif sekitar 2%, itu bisa mendapatkan potensi pajak di angka kurang lebih 10-an triliun. Nikel ini memang lagi bagus-bagusnya harganya, turunannya juga lagi bagus-bagusnya. Jadi ketika memang kemudian
dikenai pajak ini sebagai objek pajak baru yang sebenarnya wacananya sudah dari tahun mungkin sekitar 2021 atau 2022, tapi sampai sekarang belum diberlakukan. Ini juga menjadi salah satu atau alternatif solusi dari untuk meningkatkan penerimaan perpajakan di sisa 2024 ini. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana melibatkan seluruh institusi pemerintah dalam hal ini. Misalkan ketika program Kemensos dalam hal ini, misalkan program PKH, ketika memberikan program itu, menyampaikan program itu, sampaikan bahwa ini adalah sebagian besar dari penerimaan perpajakan. Ketika kemudian Kemenak memberikan BOS, bantuan operasional sekolah, juga disampaikan bahwa program ini sebagian besar dibiayai oleh pajak atau kontribusi dari masyarakat. Dan juga program-program lainnya disampaikan bahwa pembangunan jalan ini juga dari penerimaan pajak. Jadi kesadaran itu akan terbangun secara kolektif pada seluruh masyarakat dari mulai lapisan bawah sampai dengan lapisan atas. Yang menerima juga merasa bahwa oh, pajak ini juga penting, pajak ini memberikan manfaat buat banyak orang, dan yang pembayar pajaknya juga ada kepuasan karena pajak yang mereka bayarkan itu betul-betul sampai kepada masyarakat yang membutuhkan dan juga memang untuk operasional untuk program-program pemerintah. Kalau kita bicara Direktorat Jenderal Pajak itu kan setingkat eselon 1 ya, kemudian Bea Cukai juga setingkat eselon 1, kemudian ini mempunyai atasan adalah Menteri Keuangan. Tapi dengan adanya rencana BPN nanti yang masuk dalam program dari program unggulan dari Prabowo Gibran, saya kira Presiden Jokowi dalam hal ini jikalau memang diperlukan untuk mengomandoi langsung dalam proses peningkatan penerimaan perpajakan ini semenjak sekarang sampai dengan Oktober di sisa masa pemerintahannya, itu juga menjadi sesuatu yang akan tentu mempengaruhi tingkat kepatuhan dan juga peningkatan penerimaan perpajakan kita. Nah, itu tadi beberapa hal yang bisa kita sampaikan yang ya itu bisa menjadi alternatif solusi lah yang kami coba tawarkan kepada otoritas pajak kita, kepada pemerintah, agar di sisa tahun 2024 ini penerimaan perpajakan kita bisa semakin meningkat dan pada akhirnya bisa melampaui target yang diamanahkan untuk tahun 2024 ini. Saya kira cukup sekian episode kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tonton terus Deskripsi Channel dalam program Arif Bijak, Arif Bicara Pajak. Jangan lupa untuk terus subscribe, like, dan juga komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.